Guys, kita mulai yuk. Ayo. 3, 2, 1. Halo kolaborators. Selamat datang di iPod IKK Podcast. Hai semuanya, balik lagi sama gue Zalfa dan tentunya ada partner gue nih. Siapa lagi kalau bukan Hanan. Halo Hanan. Halo teman-teman kolaborators, balik lagi sama kita di segmen biru Bincang-bincang seru, episode ke-17. Yeay. Gimana Nan? Wah, gak kerasa banget ya, kita udah episode ke-17. Padahal kemarin kita baru ngerasa syuting episode pertama ya Zal. Iya, bener banget. Karena kalau syuting pertama kali pasti di episode pertama. Iya sih, kan, betul. gak salah lagi. Tapi gue nih agak sedih nih Nan di episode Kenapa? 17 kali ini. Karena di episode 17 kali ini adalah episode terakhir dari segmen biru. Iya benar. Ya, sedih banget ya. Tapi tenang aja, karena sedihnya ini bakal ketutupan sama narasumber kita yang kece banget kali ini. Tapi sebelum masuk ke narasumber ya Zal, coba kita amati dulu nih, kayak ada Apa konsep yang berbeda nih kali ini ya. Biasanya kan kita Waduh. selama ini kalau syuting podcast tuh kan online, Iya. di Zoom atau di Anchor, terus voice doang. Nah kali ini nih tiba-tiba nih ada kamera-kamera yang lagi lihat Mana nih? ada mic yang super Kayak renyah ini. Bau-baunya juga masih bau-bau cat sama kayu gitu ya. Jadi kita ada di mana nih Zal? Jadi kita kali ini take podcast ada di studio mini Fema. Wah, keren jadi banget Fema ya sih. ini punya studio ya? Bener banget, Fema ini punya studio buat fasilitas teman-teman ya Fakultas Ekologi Manusia. Siapa tahu mau pakai studionya nih, keren banget ya. Dan katanya nih Himaiko ini yang paling pertama kali nyobain studio Fema, bangga banget gak sih? Bener banget, kita terhormat banget ya Iya. pakai studio Kita pertama kali. sapa dulu dong teman-teman Halo. yang ada di rumah di kamera. Halo, maaf kita Nora. Halo, kita masuk YouTube loh, YouTube Iya. Himaiko lagi, ya nggak sih? Iya, YouTube yang udah lama yang ada Iya. isinya. Ya udahlah, daripada kita mempermalukan diri sendiri, langsung aja nih Zal. Walaupun teman-teman kayaknya udah pada tahu sih siapa narasumbernya, terutama yang kemarin mantengin Instagramnya Himaiko pasti udah tahu dan udah ngasih banyak pertanyaan juga, tapi kita tetap sambut dia nih. Siapa nih? Ya pokoknya nih narasumber kali ini adalah narasumber yang paling super duper sibuk banget. Karena kita Betul. buat janjinya aja nih dari Himaiko periode 2 tahun lalu. Wah, kayaknya ya. lama banget ya Zal ya. Sampai tornya aja direvisi Iya. per kata gitu. Waduh, ya. iya, Karena niat saking banget ya. pengen perfectnya buat narasumber kita kali ini. Bener banget. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita kali ini, our beloved Kahim Ataya Nadia Asya. Nyambutnya gini dong. Assalamualaikum Ataya. Assalamualaikum Ataya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zalfa, Halo. Apa kabar Taya? Alhamdulillah sehat. Hana Baik, Zalfa, sehat? Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Bekasi, Bogor, Aman. Pepe masih? Masih. Pakai motor gigi. Iya, pakai motor gigi ya. Masih aman. Masih. Baru banget balik Rabu kemarin ke Bogor. Oke. Jadi dia, nih ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin udah pada tahu ya kan Ataya ini ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Bener banget. Konsumen periode 2020-2021. Tapi mungkin teman-teman masih penasaran nih sebenarnya Ataya sebelum jadi Kahim itu pernah ikut organisasi apa aja sih sebelumnya? Coba Zal, Oke. ceritain dulu nih kisah-kisah Ataya Oke, selama pas di lagi. IPB ini. Oke, jadi Ataya ini dulu pernah jadi sekretaris Departemen Olahraga di BEM PPKU. Habis itu Ataya juga sebagai staf Direktorat Buzzer API 2.0. Dan Ataya juga pernah jadi sekretaris Departemen Kajian Aksi, Isu Strategis dan Advokasi di BEM Fema. Dan yang paling terakhir nih, Ataya juga sekarang lagi menjabat sebagai Ketua Himpunan Himaiko atau Himpunan Profesi Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen tahun 2020 dan 2021. Wah, banyak banget pengalaman Ataya di organisasi Banyak ya. banget. Tapi ya Zal, selain di organisasi, Ataya juga aktif nih menjebol bidang prestasi Wah, di apa aja tuh? karate nih. Waduh. Yang terbaru ini, Ataya pernah juara 3 karate kata beregu kelas mahasiswa putri di Brawijaya University Karate Competition. Ini yang paling terbaru, yang lamanya masih banyak. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan macam-macam sama Ataya nanti langsung di karate. Jangan main-main. Jangan main-main. Nah, ini studio masih baru nih, hati-hati nih. Jangan diobrak-abrik. Jangan buat kesel nih. Oke, aduh, karena tadi prestasi dan organisasinya udah banyak banget ya, gue dengernya itu kayak
padat banget ya, apalagi Ataya nih yang ngejalaninnya. Tapi gue penasaran nih Tai, apa sih yang ngebuat diri lo tuh jadi aktif gitu? Apa emang dari SMA udah kebiasaan aktif gitu, atau emang keturunan ya, emang gennya gitu dari keluarga, gen organisasi ya, gen organisasi, atau emang baru niat dari diri sendiri dari masa kuliah ini? Gimana tuh Tai, boleh diceritain? Awal mula mungkin awal mula. Oke, kalau waktu SMA nggak sama sekali teman-teman. Justru waktu gue kelas 10, oke gue OSIS tapi nggak terlalu aktif. Terus di kelas 11 gue malahan nongkrong, main sampai malam gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tadi bicara tentang gen, nggak ada. Malahan nyokap gue udah ngewanti-wanti, jangan sampai kamu sibuk di organisasi tapi akademiknya lepas gitu kan. Tapi karena gue pengen, gue kebetulan juga jadi ketua kelompok pas lagi MPKMB kan. Nah di situ gue bersyukur banget ya ketemu sama teman-teman yang positive vibes gitu kan, dan akhirnya mengajak gue gitu. Ingat sama gue juga waktu itu pernah struggle bareng-bareng di MPKMB. Akhirnya gue diajak lah, Tai gabung ke organisasi ini gitu kan. Dan ada seorang role model gitu ya, di waktu gue baru banget masuk, gue ketemu role model dan dia tuh bilang sesuatu, yaitu berkontribusilah kamu dimanapun kamu berada gitu. Dan waktu itu gue lagi di PPKU kan, jadi gue mikir dong, wah gue harus berkontribusi nih di PPKU, gue harus memberikan kebermanfaatan nih di PPKU. Padahal awalnya gue mikir, PPKU apa sih, persoalan apa sih yang ada di PPKU gitu kan. Toh kita udah bener-bener well managed ya, dari di asrama ada SR-nya, terus di PPKU juga ada direkturnya gitu kan. Jadi gue pikir udah well managed lah, apalagi yang harus dibenahin sampai harus ada organisasi yang ngurusin gitu kan. Karena ada kalimat tadi doang, akhirnya gue kayak gue mikir kayak udah gue gabung aja dulu gitu kan. Tapi pas akhirnya gue gabung, ternyata gue melihat ternyata kebetulan kan gue tadi ya di departemen olahraga. Akhirnya gue mikir gue bisa mewadahi minat dan bakat anak-anak PPKU gitu kan, which means seluruh anak 55 gitu, gak cuman di fakultas atau departemen tertentu. Udah emang bener ya, ketika kita berada di sekitar teman-teman yang aktif ini itu, akhirnya yaudah jadi keterusan aja gitu. Bahkan dari awal tahun pertama gue di kampus, gue langsung berencana, tingkat 1 gue PPKU, tingkat 2 gue ke BEM FEMA, tingkat 3 gue BEM FEMA lagi, tingkat 4 gue ke BEM KM gitu. Tapi ternyata rencananya itu rencananya. Ternyata rencana tuh emang manusia bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Berarti rencana lo itu ada di ini ya. Dulu tuh MPKMB itu kita punya itu nggak sih 5 mimpi besar di IPB. 5 yang 5 mesti terus di karton itu ya. Di karton itu. Kalau boleh tahu isinya apa sih dulu 5 mimpi besar di IPB ya? Ada kali ya duta gitu. Iya, duta atau emang BMKM udah ketulis dari awal gitu. Iya, BMKM atau tapi kayaknya nggak ada deh jadi kahim di 5 besar mimpi. Gak ada. Ya. Maaf ya, gak ada. Bener-bener gak ada. Oke. Gak apa-apa kan. Jadi apa tuh? Emang manusia berencana gitu ya. Please, gue lupa. Karena abis itu langsung dicopot kan, jadi nggak dipajang juga kan. Tapi ada nggak yang kewujud gitu dari 5 mimpi besar itu? Dari 5 mimpi besar, sumpah guys, gue lupa banget. Nggak apa-apa. Karena lo tau gak sih, kayak gue melewati tingkat 2, tingkat ketiga, tingkat 3 dengan begitu banyak ups and downs gitu kan. Dan akhirnya gue harus nyusun lagi gitu, life plan gue gitu kan. Jadi sorry ya guys. Jadi awal mulanya itu pas di MPKMB jadi ketua Maharani ya? Iya, Kerani. Ketua Maharani benar. Maharani gak ada ketuanya ya? Maharani. Jadi awalnya dari situ. Itu kenapa milih itu? Karena pengen aja gitu ya waktu itu. Karena itu masih baru, kita maba banget gitu. Jadi kayak kenapa kok jadi udah berani gitu. Maharani gitu. Ada yang ngedorong kan? Enggak, jadi emang bener-bener gue pengen eksis ya. Emang mental pengen eksis ya? Literally gue pengen eksis nih gitu. Dan juga tadi yang gue bilang kalau dulu itu gue nggak organisasi ya, gue malah main-main aja gitu. Dan gue adalah tipikal orang yang bisa dibilang ke bawah arus gitu. Jadi gue harus mencari wadah yang ngebawa gue ke arus yang baik dong gitu kan. Akhirnya gue cobalah mulai eksis ya, menurut gue dimulai dari ospek dulu gitu. Bener banget, pas ospek ya kita dibina sama cutting dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya waktu pas dia masuk pertama kali, untung harusnya baik ya. Kayak kalau harusnya nggak baik. Itu lingkungannya. Dia kan kebawa deh. Iya, lingkungannya udah baik gitu. Oke, jadi dari pengalaman awal itu terus merentet terus sampai yang tadi itu, ada nggak sih titik dimana kayak ini tuh yang mengubah gue gitu? Jadi kan mungkin ya emang pengalaman kan ada sisi negatifnya ya, ada positifnya ya. Cuman ada nggak sih titik kayak
ini benar-benar mengubah prinsip ya, terutama prinsip beda banget nih, kita anak SMA, kuliah tuh beda banget gitu prinsipnya. Ada nggak sih dampak positif dan negatif dari pengalaman berorganisasi dulu ya? Oke, pertama tentang prinsip, gue bersyukurnya sejak gue SMA kelas 1 itu gak pernah berubah sampai sekarang. Mungkin ada di CV ya, tadi teman-teman udah sempat baca. Bahwasanya ya karir gak boleh menjauhkan gue dari Allah gitu. Dan itu emang bener-bener ngebawa gue ke tempat yang selalu positif gitu kan. Tapi yang ngebikin jadi titik balik banget, yang kayak ngerubah tadi ya teman-teman tadi gue bilang kan di tingkat 1 gue mau apa, tingkat 2 mau apa, ternyata qadarullah di tingkat 3 gue memilih Himaiko gitu kan. Adalah keresahan gitu ya. Jadi gue adalah tipikal orang yang kayak gatel pengen ngubah sesuatu, pengen menciptakan sebuah budaya baru gitu kan. Dan gue melihat gitu bahwasanya sejak gue sejak gue di MPH dulu ya, di masa pengenalan himpunan, di situ gue merasa wah nanti kalau misalnya udah di tahun kami angkatan 55 yang megang, gue pengen jadi ketuplak. Soalnya gue pengen ini gitu. Pas gue jadi ketuplak, gue melihat wah kayak gue harus jadi bagian dari Himaiko deh. Karena gue pengen gini gitu. Jadi itu sih yang bisa menjadi titik balik gue adalah benar-benar keresahan dan keinginan untuk menciptakan hal baru dan budaya baru. Dan alhamdulillahnya gitu ya, di tahun ini bisa dibilang banyak banget terobosan baru dari Himaiko, dan insya Allah itu menjadi legacy gitu, menjadi warisan buat teman-teman Himaiko kepengurusan selanjutnya untuk meneruskan hal baik itu pula. Waduh, kayak kecintaannya udah terlihat banget ya. Cinta banget sama IKK gitu ya. Karena kelihatan kalau lu cinta, lu pengen itu lebih baik, dan lu tuh merubah sikap itu gitu, merubah yang harus. Tapi kalau menurut gue tahapannya adalah lo harus bangga dulu sama departemen. Kalau misalnya lo udah bisa banggain departemen, lo bakal makin cinta sama departemen gitu. Itulah kenapa. Jadi gue udah bener-bener ngerasa keilmuan kita itu luar biasa berharganya, luar biasa pentingnya gitu kan, yang nggak bisa dipelajarin dalam waktu singkat gitu ya. Dan akhirnya gue bangga dengan hal itu, apalagi yang sering banget digaung-gaungkan oleh kader kita bahwasanya kita adalah satu-satunya departemen di Indonesia gitu kan. Itu udah salah satu privilege gitu sebenarnya buat IKK sendiri. Gue bangga, dan akhirnya gue mikir dong ya, untuk departemen yang saya banggakan ini saya harus memberikan yang terbaik gitu. Makanya kenapa gue jadi cinta sama departemen. Banyak banget kontribusi Ataya untuk IKK gitu ya Nani. Tapi ngomongin soal bangga ke IKK, gue ada pertanyaan tambahan di luar skrip. Lo pas masuk IKK tuh emang udah pengen ke IKK atau sebenarnya enggak sih? Karena kan banyak nih ya orang-orang yang masuk IKK tuh jatuhnya kayak pilihan kedua, ketiga. Baru cintanya itu udah di tengah jalan gitu. Lo termasuk orang yang kayak gitu gak sih? Bagian dari itu. Jujur, bahkan masuk ke IPB bukan jadi rencana gue. Emangnya rencana yang udah Ataya susun tuh kayaknya berubah semua. Tapi alhamdulillahnya yang terbaik ya buat Ataya. Gue justru jujur sebenarnya gue pengennya ke Jakun atau enggak sama Jas Biru juga gitu, tapi di Bandung. Jas Biru di Bandung. Tapi kebetulan singkat cerita gue punya alumni juga, punya kakak yang alumni juga di IPB. Terus bokap bilang coba aja kamu ambil di sini gitu, menggunakan jalur undangan gitu kan. Dan ya gue lagi-lagi gue bercerita tentang gue adalah tipikal orang yang seperti apa ya teman-teman. Ya gue adalah tipikal orang yang ikut sama orang tua gitu. Oke, karena gue percaya ridho Allah kan ada di ridho orang tua gitu. Jadi bokap sama nyokap minta gue buat ambil di IPB gitu. Sebenarnya sebelumnya itu gue udah pernah ngambil gue lupa namanya apa, pokoknya yang gizi-gizian tapi di poltekkes di luar gitu ya, poltekkes Jakarta, poltekkes Semarang, tapi mereka menolak gue. Terus akhirnya pas mau ngambil di IPB, gue bilang lagi, gue minta tolong ya please tapi jangan gizi ya gitu. Aku nggak mau ketolak 3 kali dan itu di IPB gitu kan. Dan akhirnya kan waktu itu masih belum paham ya bahwasanya II itu I1 I2 itu satu fakultas tuh gue bener-bener belum paham gitu. Tapi bener-bener di bawahnya gizi ada IKK. Akhirnya yaudah ini aja gitu. Akhirnya diambil lah IKK. Dulu awalnya mikirnya konsumen itu agak ke gizi-gizian gitu, dan ternyata di ilmu keluarganya itu ya benar-benar ngebahas tentang psikologi keluarga, psikologi anak. Dan dulu di Jas Biru yang di Bandung itu gue emang pengen banget ngambil psikologi gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang keinginan gue yang ada di luar sana itu ke tim dihimpun semua di IPB di jurusan ilmu keluarga dan konsumen. Jadi terbayar lah ngikutin apa yang dimau sama orang tua. Dan akhirnya cinta sama itu. Cinta dan jadi mahasiswa aktif juga gitu kan di IPB. Alhamdulillah jalannya emang udah ditentukan oleh Allah gitu ya. Oke, dari kesibukan Ataya nih, dari organisasi dan kuliah, mungkin ini
teman-teman kolaborator udah banyak banget pertanyaan ini ke Ataya gitu ya. Jadi gimana sih Tay cara lu untuk memanage waktu gitu ya antara organisasi dan juga kuliah? Karena kan tadi kita udah sebutin juga tuh Ataya banyak banget ya dari PPKU sampai sekarang, apalagi dengarnya udah pusing dan padat banget. Dan apalagi Ataya sekarang ini ikut program fast track gitu ya. S2. Ataya lagi S2 guys. Doain ya semoga lancar. S3-nya di Korea katanya. Aduh, amin, pengen banget sih. Iya. Nah, gimana tuh cara memanage waktu antara waktu organisasi dan juga kuliahnya? Silakan Ataya. Oke, yang pertama adalah jadikan waktu sholat itu acuan ya. Jadi ketika lo mau udah pindah. Ketika lo mau berkegiatan di sebelum sholat zuhur, maksimalkan itu selesai sebelum sholat zuhur gitu. Dan ketika lo mau ketemu sholat asar ya maksimalin di antara zuhur dan asar gitu. Begitupun kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu kan. Dan yang kedua itu, jadi yang pertama adalah jadikan waktu sholat adalah acuan gitu. Karena kan waktu sholat tuh bergeser terus ya, makin pagi gitu kan, makin cepat. Terus yang kedua adalah gue tuh menyusun prioritas sesuai dengan apa yang gue ambil pertama kali. Dan yang pertama gue ambil di IPB adalah kuliah. Lalu kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini yang kedua dari Himaiko. Terus yang ketiga, gue qadarullah dapat di rumah kepemimpinan regional Bogana. Terus yang keempat, dan kalau misalnya nanti ada lagi gitu. Untuk sejauh ini mungkin ini dulu yang bisa gue mention. Jadi ketika gue mau melakukan sesuatu di Himaiko, make sure yang di kuliah itu udah menjadi pertimbangan kalau gue mau ke Himaiko dulu gitu. Jadi kayak gue ngeliatin dulu ada tugas apa ya ini gitu. Kalau misalnya nggak langsung dikerjain karena Himaikonya mepet, at least gue sudah menaruh perhatian kepada si kuliah gue ini gitu. Dan begitupun ketika gue mau RK. Jadi gue tidak mau ya ketika gue berada di memiliki salah satu amanah baru, terus gue terus gue lalai di amanah sebelumnya gitu kan. Makanya kenapa gue harus mengurutin kuliah, Himaiko, terus RK, terus nanti mungkin kalau misalnya ada amanah selanjutnya kayak gitu kan. Dan kalau untuk kuliah sendiri nih gitu ya, gue adalah orang yang mendahulukan tugas kelompok daripada tugas individu, bisa dibilang gitu. Aduh, Soalnya sekelompok. Apa? Anda sekelompok sama Ataya di matkul apa tuh? Rizkon. Gue, Taya, Ranti, Muti. Oke, jadi gue nggak mau kalau misalnya teman-teman kelompok itu ngerasa gue beban di kelompoknya gitu. Jadi tugas individu itu kan bertanggung jawab gue gitu. Ya tugas kelompok juga gitu. Tapi jangan sampai orang-orang tidak memilih gue kalau misalnya mau dari kelompok. Lu pernah ada di tahap itu nggak? Enggak, berarti membangun trust orang-orang dulu ya. Betul, bener. Jadi kan kalau misalnya udah kayak gitu, orang-orang percaya sama gue gitu. Kayak Ataya aman sini. Percaya sama tanggung jawab Ataya. Yeah, that's how gue memanage waktu. Tapi yang paling yang utama sih yang tadi membatasi aktivitas tuh ketika azan gitu, ketika waktu sholat itu bener banget waktu yang ngebantu banget. Jadi acuan ya buat teman-teman untuk memanage waktu. Gue akan mencoba. Gue nggak tahu hadisnya ya. Oke. Tapi ketika kamu mau dipermudah segala urusan, ya sholat dulu. Betul banget. Walaupun emang ngucapinnya mudah, tapi dilakukannya emang butuh niat. Selain niat butuh emang harus dipaksain gitu. Jadi jangan cuma niat doang, tapi harus dipaksain. Itu dia keajaiban sholat guys. Jangan tinggalkan sholat. Pasti akan dilancarkan. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Yang mau nanti kuliah gimana, organisasi gimana, mau magang gimana, semuanya juga bisa kalau misalkan diatur ada manajemen time-nya kayak gitu. Nah selanjutnya nih teman-teman, karena kemarin sudah lihat di Instastory Himaiko ya, udah ngasih question box juga, udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Ini kayak ada 30.000 pertanyaan, banyak banget gitu. Kita menyeleksinya semalaman begadang di Gladi cuma bisa banyak banget ya. Tapi nggak mungkin kita jawab semua ya teman-teman, karena studionya yang diambil hanya 3 buah aja. Buat pertanyaan selektif banget ya. Parah banget. Kalian tidur nggak semalam? Enggak, justru ini ketat banget ini pertanyaan. Megang bersertifikat. Oke. Langsung aja dibacain kalianan ya. Ya, ini ada pertanyaan. Bukan yang ini. Saking banyaknya kita harus. Pertanyaan disebutin ya nih dari Ulan_Saf_. Katanya gini. Apa yang bikin kakak yakin untuk berani ikut organisasi? Apa tetap ada rasa ragu atau takut gitu pas mau ngambil amanah di suatu organisasi gitu? Silakan Kak Taya. Kenapa harus takut? Ketika kita kan semua punya impian, kita semua punya target gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau diraih, pasti
ada pengorbanannya gitu. Dan kalau misalnya kita mau bangun, mau berdiri, kan kita memang harus jatuh dulu ya. Jadi ya tadi yang gue bilang ya, ada ups and downs di kehidupan gitu. Dan memang salah satunya mungkin bisa ditemukan itu di organisasi gitu. Kalau misalnya malah kita gue mau sukses, mau bisa beli baju tanpa ngelihat mereknya misalnya gitu-gitu ya, tapi kita nggak pernah belajar buat rugi, belajar buat ngitung duit atau mungkin ngatur duit, ngatur keuangan gitu. Itu sebenarnya bisa loh kayak di teman-teman. Coba deh kalau misalnya lo mau nanya ke teman-teman apa namanya? sorry. Oke, kalau misalnya teman-teman mau nanya ke teman-teman bendahara gitu ya, mereka bisa manajemen keuangan karena memang keuangan. Oke, sedikit cerita. Keuangan di organisasi yang ada di IPB itu sangat-sangat terstruktur gitu kan. Jadi ya kalau misalnya lo mau meraih target lo mau meraih impian lo, memang harus ada wadahnya dulu gitu. Dan itu wadahnya mungkin bisa ditemukan di organisasi. Tapi bukan berarti hanya di organisasi gitu. Jadi ada ya di kepanitiaan atau mungkin di komunitas atau mungkin siapa tadi Ulan ya, atau mungkin Ulan mau ngebuat sendiri wadahnya, itu juga boleh banget. Jadi jangan takut jadi takut. Daftar di Maiko. Bisa banget. Karena insya Allah apapun keraguan kalian kalau udah dijalani nggak ada ruginya, pasti ada ilmunya yang pasti. Kadang juga kita menemukan apa yang ternyata ini bidang gue itu ketika lo udah ngejalanin itu. Bener banget. Ketika lo udah nyoba ini ternyata gue nggak cocok di sini, ternyata gue cocok di situ. Nah itu waktunya di masa kuliah gitu. Sedikit cerita boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi gue pernah mau melakukan sesuatu gitu ya, yang mana itu harus sholat istikharah dulu, tapi sampai 3 hari tuh nggak dapet jawaban juga dari Allah gitu. Terus akhirnya gue ngobrol, waktu itu kan lagi online ya, jadi sampai sekarang masih online. Jadi lagi online gitu sambil nugas, sambil nge-zoom gitu, dan kebetulan sama sekum gue di Himaiko gitu. Akhirnya cerita lah, gue masih belum dapet jawaban juga dari Allah gitu buat ngambil ini gitu. Dia bilang gini, mungkin Allah bakal ngasih jawabannya kalau lo udah ngambil gitu. Jadi jawabannya bakal lo temuin sendiri pas lo udah ngambil. Dan ketika Intan ngomong itu, gue merasa bahwa jawaban yang keluar dari mulut Intan adalah jawaban Allah. Jadi gue kayak, bener banget ya gitu. Karena gue langsung bener-bener saat itu juga tungguin, gue mau submit dulu. Bener-bener, jadi gue tuh udah nyicil berkasnya doang, tinggal gue menunggu jawaban Allah aja gitu. Kan katanya dari mimpi gitu-gitu kan. Ini kok gak ada gitu. Karena gue bilang ke Intan, dan jawaban Intan itu gue merasa itu adalah jawaban yang dikirimkan dari Allah melalui Intan. Jadi jawaban Allah tuh bisa melalui apapun ya, bisa mimpi orang atau mungkin teman kita gitu ya, ngasih masukan gitu. Dan balik lagi, jawabannya akan kita temuin ketika kita masuk dulu ke dalam organisasi. Jadi jangan lupa join Himaiko. Pastinya kita harus promo gitu kan. Kayak apa ya promo? Oke, next ke pertanyaan nomor 897 ya Nan ya. Ini dari Sheila WWD. Bukan WWW ya? Bukan. Ini website nanti ya jadinya Sheila WWD. Katanya, Kak, perbedaan urus organisasi waktu offline sama online apa nih katanya? Oke. Sebenarnya nggak begitu banyak, yang khususnya adalah di komunikasi. Itu udah sering banget di-mention pasti. Bedanya kalau misalnya offline itu kita masih bisa ngejar orangnya, kita masih ketemu gitu kan. Tapi ada aja loh yang di offline tetap hilang. Jadi ini studi kasus ya buat teman-teman yang bentar lagi organisasi offline, pasti masih ada aja gitu yang hilang. Tapi kalau di online itu udah bener-bener lebih sulit lagi gitu kan. Tapi gue bersyukurnya adalah memang namanya Himaiko, Hima, BEM itu adalah organisasi eksekutif, di mana isinya adalah orang-orang yang mau eksekusi sesuatu gitu kan. Jadi ya meskipun mereka suka ngilang, entah itu karena sinyal atau mungkin ya ketiduran dan alasan-alasan lainnya gitu kan, mereka masih punya jiwa eksekusi di dalamnya gitu. Jadi ketika gue bersyukurnya adalah orang-orang yang mau masuk ke dalam organisasi gitu ya, meskipun online dan offline, ketika mereka dipanggil, mereka akan benar-benar terpanggil gitu sih. Jadi paling bedanya yang benar-benar terlihat secara signifikan adalah di komunikasinya. Gue mau nanya, banget. Berarti kayak lo lebih ngerasa capek di online apa di offline sih? Maksudnya kayak orang kan mikirnya aduh online aja. Soalnya ada beberapa kasus yang gue kan nanya gitu sama yang sekarang di Himaiko, lo mau lanjut lagi nggak? Terus ada yang bilang kalau online lagi kayaknya enggak gitu. Emang offline tuh nggak akan merasa lebih capek dari online gitu? Apa gimana sih menurut lo? Yang udah ngerasain dua-duanya ya?
dua-duanya capek. Bedanya kalau offline itu ya lo rapat harus moving, kaki lo harus gerak gitu kan, harus kesana kesini gitu. Dan juga pasti manajemen waktunya tuh harus ada pertimbangan estimasi berkendara dulu gitu kan, OTW dulu itu berapa lama gitu kan. Tapi kalau online itu di sini ya mungkin juga pesan buat orang-orang yang mau mengambil organisasi di masa pandemi di era online ini gitu, pastikan kalau lo bisa mempertanggungjawabkannya gitu, karena bisa jadi kan ada yang bilang ya ini online itu adalah kesempatan kita untuk belajar di sana sini gitu kan, karena sekarang apa-apa udah bisa online gitu. Tapi ya A diambil, B diambil, C diambil gitu, akhirnya dia malahan jadi kelabakan sendiri, terus ngerasa capek sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanya capean mana, mungkin bisa dibilang capean online sih. Capean online ya? Karena banyak yang lo ambil, jadi banyak yang kalau keteteran. misalnya lo nggak bisa memanajemen waktu lo gitu ya, terus juga lo nggak bisa memastikan kalau diri lo mampu gitu untuk melakukannya. Kenapa? Iya. Tapi kan kalau online kan, Pandangan lo gitu. kalau online lo nggak bisa nyambi. Nah, Kalau offline nggak bisa kalau offline lo nyambi. nggak bisa nyambi. Kalau online kan bisa nyambi. Iya. Iya. RKI ya rapi mi. Oh, karena ini juga Nggak bisa ya kalau RK nggak bisa disambi. banyak orang yang ambil aktivitas di online tuh karena mereka mikirnya online ini gitu ya bisa Jadi sambil nyambi. Jadi padahal tapi banget Zal, ya. pengalaman gue ketika nyambi lo tuh jadi nggak fokus dalam satu hal. Jadi Iya. dua-duanya tuh nggak ada yang dikerjain nggak ada yang jadi selesai. nggak ada yang full apa ya, orang tuh bilangnya full mindful. mindful gitu. Jadi yang ini nggak dapet, tapi gue orangnya nggak bisa multitasking. Gue pikir pernah tuh Rapim Escape sama bukan sama Fantasi, dan itu kayak dua-duanya kok nggak ada yang masuk gitu. Jadi kayak That's it. Makanya kenapa kalau menurut gue di pas online ini lo bener-bener diasah buat menjadi ya amanah, mindful gitu kan. Karena menurut gue kalau misalnya lo double device itu salah satu cara lo buat menciptakan distraksi lo sendiri gitu. Kadang-kadang lo bilang, aduh gue ke distract nih gara-gara ini gitu, padahal lo sendiri gitu yang menciptakan distraksi itu. Ya lo double device, padahal bisa aja lo mungkin menegosiasiin dulu gitu, atau mungkin ya balik lagi mungkin nggak usah diambil kalau misalnya lo kalau misalnya lo nggak mampu gitu. Tapi menurut gue kalau jadi ada yang bilang gue capek organisasi online gitu, gue maunya mindful ke kuliah aja gitu. Jangan, karena kita hidup itu perlu stressor gitu. Jadi kalau misalnya lo cuman belajar aja, bisa jadi malah nilai lo bakalan lebih baik ketika lo ngambil organisasi juga, karena di situ lo ngerasa oh gue harus belajar tapi gue harus di organisasi juga, berarti gue harus memanajemen waktunya, kemampuan dirinya juga gitu kan, ngasah. Terus juga kalau misalnya di organisasi itu kan ada soft skill baru ya, kayak lo jadi public speaking lah, atau mungkin lo jadi critical thinking lah. Itu wah kalau misalnya udah di semester, misalnya udah di tingkat 2, tingkat 3 gitu, pasti ada aja kan soal-soal analisis gitu. Itu terbantu karena lo pernah di organisasi gitu. Bantu critical thinkingnya juga ya, karena kita ketemu banyak orang bisa problem solve. Iya bener banget. Yuk pertanyaan ke 900. Saya tadi 800 ya? Saya boleh request gak pertanyaan ke satu aja? oh iya, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaannya bener dia ada yang pertama. Oke. Sebutin. Dari siapa nih, kayaknya kenal ya? Kenal, ini dari Avi Novi ya. Katanya dia nanya nih, momen apa yang sangat berkesan dan membekas selama menjabat di Himaiko? Bekas banget ya. Bekas banget nih, kan udah mau demisioner nih Tai. Kira-kira apa sih selama satu periode ini, hampir satu periode ini? Momen apa? Bener-bener bisa BPH visit PR. Iya. Enggak sih, kayaknya BPH visit internal. Kita pulang yuk. Assalamualaikum. Gue bersyukur melalui Himaiko akhirnya gue bisa terbangun relasi dengan dosen juga ya. Nggak cuma sama dosen tapi Cewek juga nggak salah Raya ya. Berhasil ya. Nggak, tapi bener di tahun ini gitu ya, karena tadi lagi persoalannya adalah di komunikasi gitu. Akhirnya gue berkomitmen dengan komisi kemahasiswaan IKK gitu ya, Ibu Rizda, untuk selalu bertemu di setiap akhir bulan gitu. Jadi itu untuk apa? Untuk mengevaluasi kegiatan kami gitu kan, atau mungkin untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Kenapa itu bisa berkesan? Karena akhirnya gue bisa membantu mempertemukan teman-teman Himaiko juga gitu dengan dosen-dosen IKK gitu kan. Terus juga jadinya ada
alur birokrasi yang transparan gitu ya, yang transparan ke teman-teman. Jadi gue nggak mengambil hubungan gue dengan dosen itu nggak cuman gue aja yang tercipta, tapi juga dengan teman-teman. Makanya kenapa meskipun ini adalah organisasi online, tapi tetap berkesan buat gue. Jadi yang berkesan itu dapat eksis. Aduh, enggak gitu. Tapi gue yang melakukan, tapi gue memberikan ini ke teman-teman gitu. Iya, jadi kasih privilege ini ke teman-teman juga gitu, ya. guys. Begitu Pamela. Keinginan eksis yang bagus, tapi eksis itu nggak jelek loh, Tay. Oh enggak. Iya. Lagi eksis tuh positif tadi kan, bisa membuka transparansi juga buat teman-teman betul, itu. betul. Link, ini yang dibilang ikut organisasi dapat link, beneran dapat link banyak banget kayak gitu. Jadi sebenarnya mau ikut organisasi dapat link ya lo tetap harus struggle sendiri nggak sih untuk dapat link. Jangan mentang-mentang ikut organisasi lo langsung dapat link, enggak gitu ya. Ya makanya gue sering bilang gitu ya ke teman-teman Himaiko bahwa kita harus merefresh niat dari awal, di awal, di tengah, dan di akhir gitu. Kenapa? Biar lo ingat gitu, tujuan gue masuk Himaiko tuh sebenarnya apa sih? Tapi kalau lo nggak nemuin itu di Himaiko gini, tapi kalau lo ngerasa Himaiko nggak ngasih itu gitu kan, tujuan lo nggak tercapai di Himaiko, berarti lo harus nyari lagi gitu. Entah mungkin pas misalnya dia kan kalau di Himaiko tuh ada PJ per proker gitu kan, entah di prokernya itu lo harus buatnya untuk mencapai target lo atau enggak gitu. That's why. Gimana itu kata-kata Taya waktu lagi RG ya? Iya. Pas Taya jadi, gue ingat tuh Taya. Kasih ya. Oke, tadi kita kayaknya cukup segitu aja ya pertanyaan dari Instagram yang banyak banget. Aku mau nanya pertanyaan ke 30.000 ya. Jangan dong. Nanti scrollnya jauh. Iya, scrollnya jauh banget, pegel banget. Ya maaf, jadi teman-teman kolaborator kita cuma jawab 3 pertanyaan. Durasinya juga jadi 3 jam nanti. Iya, jadi live YouTube ya, iya, bukan live YouTube. Nah, selanjutnya nih ya kita untuk tadi kan udah bahas tentang organisasi segala macam, pengalaman, niat segala macam. Sekarang kita bakal main game seru, tapi bukan Squid Game ya. Karena kalau Squid Game jadi horor ya. Horor juga nggak ada pistolnya sih. Iya. Susah. Beda udah ya. Jadi ini nama main gamenya adalah Pick One. Karena kalau Pick 2 or Pick 3 kebanyakan. Jadi Pick One aja. Oke, jadi nanti Zalfa bakal ngasih 2 pilihan. Saya harus ngejawab, gak boleh lebih dari 3 detik. Tapi kalau misalkan nanti mau ngasih alasan di akhir ya. Jadi ini harus jawab dulu ya. Jawab dulu aja. Intens gitu ya. Secara spontan dari Ataya nih. Oke, tarik nafas, buang nafas dulu, nggak usah tegang. Udah lihat ya. Belum. Ini pertanyaannya dirahasiakan. Oke, kita mulai ya. Maaf. Oke, kita mulai ya, Tay. Nomor 1, Bekasi atau Bogor? Bogor. Oke, ngekos 1 tahun gak pulang-pulang atau PP 1 tahun? Hah? Coba dibilangin, gini banget, cepet apa? Pilihannya 1 kalimat. Ngekos 1 tahun gak pulang-pulang atau PP 1 tahun? PP 1 tahun. Oke, PP naik motor gigi atau naik KRL? Naik gigi. Naik gigi. Oke, kuliah online atau kuliah offline? Kuliah offline. Sidang online atau sidang offline? Sidang online. Organisasi online atau offline? Organisasi offline. Oke, PPKU atau departemen? Departemen. Oke, kuliah atau Himaiko? Kuliah. Himaiko. Kuliah dan Himaiko. Gimana nih? Oke. Dan Himaiko. Izin rapat atau kelewat deadline tugas? Izin. Kok gue ketawa? Gue juga pengen ketawa aja. Proker lancar tapi internalisasi jelek atau proker nggak lancar tapi internalisasinya bagus? Ngerti nggak pertanyaannya? Iya, Ngerti kan? It's a difficult choice. Oke. 3, 2, 1. Internalisasi bagus. Tadi proker nggak lancar. Oke. Biar kalau evaluasi kan enak gitu ya. Webinar escape gak usah. Nggak usah lancar. Bercanda enggak. Datang ya webinar escape. Aduh. Udah? Lagi. Gue ada pertanyaan. Oke, jadi udah nih ya guys. Gue ada satu pertanyaan tambahan. Organisasi apa magang? Organisasi. Kenapa, Tay? Kenapa? Kan dua-duanya tuh sama buat ngasah skill juga gitu. Mungkin kalau Nggak apa-apa. Take your time. boleh ganti jawaban nggak? Itu magang ya? Kalau di organisasi itu kan ada masanya. Sebenarnya sama aja, di magang juga ada masanya. Dan juga kalau di organisasi itu udah ada struktural. Kok ganti magang aja boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kelihatan kok nanti.
Kalau lo nggak konsisten. Magang. Kenapa magang? Sudah waktunya lo untuk magang karena Sudah waktunya organisasinya untuk udah magang. cukup ya. Ya. Bukan berarti lebih baik magang daripada organisasi kan? Enggak, iya benar, bukan berarti gitu. Ya lo bisa ngambil abis ini abis organisasi terus magang gitu lah. Tapi ya kenapa? Enggak apa-apa lanjut. Oke, kenapa magang? Karena tadi kalau misalnya enaknya di organisasi itu ya terstruktur gitu ya. Lo bisa punya standar gitu ya, punya SOP-nya gitu. Tapi kalau di magang lo bener-bener ngembangin diri lo sih, kayak mungkin strukturnya itu tidak akan sejelas, nggak akan serapi yang ada di organisasi. Tapi disitulah mungkin ya balik lagi lo yang bisa ngembangin ngebuat struktur itu gitu kan. Dan itu balik lagi ke cara lo bisa ngembangin diri. Magang. Kalau sekarang magang. Diganti ya tadi. Udah cukup organisasinya. Nggak apa-apa. Oke, terakhir nih Tai. Pikon lagi. Udah. Oh, udah. Dikuannya udah. Ternyata ada yang email kita. Email. Kita keren loh buat podcast ini, kita buat Ada email ya. email ya, ada secret admirer yang ingin menyampaikan. biasa aja. Ada yang ngirim pesan. Salah satu anak Himaiko ya, pengurus Himaiko kan? Iya, salah satu dari pengurus Himaiko. Tapi dia nggak mau disebutin namanya. Nggak mau disebutin namanya. Silakan Jadi disampaikan. non name ya ini. Pesannya mau silakan. menyampaikan pesan gitu ya. Ini agak biar agak Oke. intens dulu. Ini gue berarti deketin ke mic ya. Supaya dal. Coba ya. Katanya, terima kasih Ataya sudah bertahan dan berjuang hingga akhir kepengurusan. Terima kasih sudah membawa Himaiko beserta orang-orang menjadi orang yang lebih baik. Menjadi yang lebih eksis juga gitu. Iya. Lo beneran gak mau ngasih tau orangnya siapa? Enggak. Pengen gue GoFood itu. Ini gue yang kirim sih sebenarnya. gue juga. Oh, gue. Lo yang tadi pertama. Iya, ini rencanain gitu. Jadi go for deh. Itu deh sampai terharu loh ya. Iya, Tuh yang terharu. ngirim pesan tuh lihat tuh Taya sampai terharu. Langsung chat aja lah, langsung kasih tahu gue yang ngirim. Biar di GoFoodin. Biar digofoodin. Tapi jauh gofoodnya sih. Oh, waduh. Oke, gue tahu siapa. Nih emang nih, ini Gue tahu podcaster siapa. kita yang Karena anak satu Himaiko di luar Bogor banyak. Ya, yang di Jawa Timur kan. Langsung tahu dia. Aduh. Oke. Oke, terakhir kali ya Niza. Itu Terakhir. kita pengen tahu kesan dan pesan Taya nih selama periode di Himaiko. Mungkin buat pesan buat yang anak 56 dan 57 yang mau ikut organisasi tapi masih ragu gitu antara mau organisasi, mau magang atau mau fokus akademik, apa mau yang lain gitu. Terus juga mungkin pesan buat ketua Himaiko Iya, selanjutnya, Maisa dan Yulin gitu. Silakan Taya, mungkin biar ada closing statement juga sekalian ya nanti. Dan pesan buat kadif-kadif yang mungkin mau daftar nanti di Yang masih ragu gitu kan. Ya, kesan-pesan berada di Himaiko. Kesannya luar biasa banget kalau misalnya gue dikasih kesempatan lagi, atau mungkin kalau misalnya waktu benar-benar bisa ditarik mundur, mungkin gue nggak nyesel untuk mengambil Himaiko, memutuskan untuk menjadi ketua Himaiko, padahal waktu itu udah masuk ke tengah pandemi gitu di kepengurusan online. Kenapa? Karena IKK ini adalah departemen kita sendiri gitu kan. Jadi sama aja kayak kita kembali ke rumah gitu, yang mana IKK lagi berkembang, jadi berarti kita bagian dari perkembangannya gitu, yang mana kita bisa membuat sebuah perubahan baru, atau mungkin kalau misalnya itu bisa diteruskan, berarti budaya baru juga di IKK gitu. Dan kalau misalnya mau dibilang pahala gitu ya berarti kita punya pahala jariah gitu kan, yang terus berlanjut diikutin sama teman-teman IKK gitu. Dan untuk pesan buat teman-teman IKK gitu yang bingung mau ambil organisasi nggak ya, organisasinya Himaiko atau yang lain ya gitu, ambil Himaiko ya guys. Balik lagi tadi yang gue bilang, yaitu Himaiko adalah rumah kita. Dan juga tadi gue bilang kalau misalnya kalian cuma fokus di akademik aja, itu gak bisa, kita butuh stresor untuk memanajemen waktu, manajemen anggota gitu kan, atau work family balancing gitu ya, di teori MSDK. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang kayak aduh berat banget gitu ya organisasi di tengah pandemi gitu, ketahuilah bahwasanya semua yang ada di sekitar kita memang beban. Emang kuliah itu beban, organisasi itu emang beban gitu. Karena kalau misalnya kita nggak menganggap beban, kita nggak akan melakukan yang terbaik untuk itu. Ya nggak sih? Jadi karena gue tahu Himaiko emang beban, jadi mau gue harus bagaimana gue mengarrange-nya biar ini beban gak terlalu berat. Karena kalau misalnya kita nggak menganggap beban, kita nggak akan melakukan yang terbaik untuk itu. Ya nggak sih? Jadi karena karena gue tahu Himaiko emang beban, jadi gue harus bagaimana gue mengarrange-nya biar ini beban gak terlalu berat. Karena
gitu. Ya gue harus melakukan yang terbaik gitu kan biar bebannya makin kurang. Dan juga itu ngebuat gue buat kayak gini, memang Himaiko adalah beban gitu ya, misalnya kuliah adalah beban gitu, tinggal itu akan kembali ke guanya untuk melihatnya tidak sebagai beban gitu. Jadi gue akan melakukannya dengan sukacita. Makanya kenapa teman-teman nggak perlu ragu buat buat ngambil organisasi karena alasan ada nanti malahan jadi nilainya drop lah, atau nggak enak di kepengurusan online lah gitu. Aduh, pokoknya ada banyak banget kesempatan besar gitu ya dengan teman-teman ngambil organisasi khususnya Himaiko, biar teman-teman bisa mengembangkan diri gitu. Dan untuk next Kahim dan Maisa dan Yulin, ya pastinya semangat gitu. Tetaplah hidup. Emang lo udah mati? Tetaplah hidup. Jangan sampai Himaiko ini menjadi amanah baru gitu ya buat mereka. Masa depan Himaiko ada di tangan mereka, pengambilan keputusan, mewadahi minat, bakat, prestasi anak IKK semuanya ada di mereka sebagai kepalanya gitu kan. Jadi jangan mati. Tetap hidup. Tapi yang pasti adalah teman-teman tetap harus mengunggulkan akademiknya. Dan kalau misalnya teman-teman berada di ujung jurang gitu, benar-benar gak bisa mempertimbangkan, don't forget ada aku, ada gue, ada dosen, ada cutting gitu ya. Semua teman-teman Himaiko yang tahun ini tuh siap buat ngebantu, buat sharing ke teman-teman gitu. Jadi kalian berdua gak sendirian karena berdua. Kalian berdua gak sendirian karena berdua. Jadi kalian berdua itu ya kasih. Jadi kalian berdua itu enggak ngejalanin ini berduaan aja gitu. Kalian semua punya dosen-dosen yang siap menggiring, membantu, membantu kalian buat tumbuh dan berkembang di Himaiko dan juga di IKK gitu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Semangat! Dan tentunya Yulin sama Maisa gak akan berdoa aja, karena akan ada Kadif dan staff-staff lain yang bakal membantu dari teman-teman IKK 56 dan 57. Pasti mereka siap membantu kan. Betul banget. Jadi makanya kenapa kalian gak usah ragu-ragu daftar Himaiko tadi yang kata Taya. Langsung join ya. Belum ya? Join nanti ya, November. Nah, benar. November ya. Catat. Nggak tahu timeline-nya. Tahuan deh. 5 November. Oke. Catat tanggalnya ya guys, buat teman-teman IKK 56 dan juga 57. Jangan ragu untuk daftar Kadif. Open recruitment pimpinan. Oke, tadi mungkin terakhir ya dari sesi podcast kita episode 17 yang terakhir. Tadi kata Taya, organisasi itu penting biar jadi stresor kita selama kuliah. Jadi ya itu balik lagi, jangan lupa untuk ikut organisasi gitu, karena kalau kita belum nyemplung kita nggak tahu sedalam apa, sebasah apa kita. Jadi nyemplung dulu aja. Itu mungkin Taya. Terima kasih banget nih Taya, gue mau ngucapin udah mau menyempatkan waktu untuk tag podcast sama kita nih, podcaster jauh dari Bekasi ya. Udah handal di studio Mini Fema ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman kolaborator yang udah ngikutin segmen biru dari episode awal sampai akhir. Mohon maaf juga kalau sama kita buat podcast ada kata-kata yang menyinggung, yang kurang mengenakan, dan semoga akan ada season 2 nanti ya. Yulin, Maisa ini karena fasilitas yang udah diberikan nih udah ada gitu. Udah ada, silakan digunakan dengan baik juga. Terus mau ngucapin makasih untuk Mbak Sri dan Mas Rizky yang sudah mempreparekan ini semua, memfasilitasi kita semua di sini udah nemenin. Terima kasih banyak buat ada lagi satu teman kita juga, makasih banyak. Oke, jadi itu tadi closing statement dari Ataya. Mungkin ini adalah penghujung dari podcast kita ya Nan ya. Oke, gue Zalfa, gue Hanan, dan gue Ataya. Sampai jumpa di iPod Season 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Keren banget. Ini berapa ya? Ini kan ada tambahan. Kita ada kamera. Gue akan menghancurkan karir gue.